Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing tutorial tentang konfigurasi SSTP server di router Mikrotik dengan Windows 10 sebagai kliennya. Adapun untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita masuk ke pembuatan sertifikat. Adanya di menu sistem sertifikat. Nah, di sini kita lakukan add dengan nama sertifikat. Contohnya saya bikinkan MyCA. Untuk country kita isikan ID, state-nya Tasikmalaya, lokalnya misalkan Cilolohan, organisasinya misalkan di sini saya mengisikan SMKN 2 TSM dengan unitnya adalah TKZ. Untuk common name di sini kita gunakan alamat IP address yang digunakan untuk meremote ataupun misalkan ke salah satu IP address yang ada di router kita ini. Karena di sini kita menggunakan hanya sebagai simulasi saja, jadi kita bisa bebas memilih IP mana yang digunakan sebagai tunneling-nya. Nah, kalau misalkan kita menghubungkan jaringan yang berbeda IP public, berarti yang nanti dijadikan common name di sini adalah IP public dari router servernya, yaitu IP public yang terhubung ke interface 1. Nah, karena di sini kita menggunakan simulasinya untuk jaringan lokal saja, saya akan menggunakan IP address 10.11.12.1/25 ini sebagai common name-nya. Kita masukkan IP address-nya 10.11.12.1. Dengan subjek di sini kita gunakan IP address IP. Untuk di sininya kita isikan IP address dari tunneling-nya. Di sini ada day valid, kita tambahkan 0 supaya untuk sertifikat ini bisa bertahan selama 10 tahun. Kita masuk ke menu KeyUsage. Untuk CA ini kita pilih optionnya adalah serial sign in dan key sertifikat sign. Kalau sudah, klik tombol apply. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi untuk sertifikat servernya ya. Kita bisa mengcopy paste dari konfigurasi MyCA ini. Langkahnya kita tinggal double klik di MyCA ini. Kita klik tombol copy. Nah, di sini kita kasih nama misalkan server. Untuk pengaturan country dan lain-lainnya kita samakan dengan yang MyCA tadi. Tapi di sini ada perbedaan konfigurasi dari KeyUsage yang digunakan. Di sini kita gunakan adalah digital signature, KN Silverman, dan TLS server. Kalau sudah, klik tombol apply. Oke. Selanjutnya kita jalankan si sertifikat MyCA ini, atau kita loginkan terlebih dahulu ya. Kita pilih
di MyCA, klik tombol sign dengan CA-CRL host, yaitu IP yang akan kita remote. Titik 1. Nah, tadi IP yang kita gunakan adalah 10.11.12.1. Klik tombol start. Kita tunggu progres sampai muncul tulisan done. Nah, di sini kebetulan udah done, kita tinggal close. Oke, dan di sini akan muncul play, private key, CRL, authority, dan trusted. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu lagi yang sertifikat server yang ini. Caranya sama ya. Kita tinggal klik tombol sign in, tetapi di sini kita pilih CA-nya adalah MyCA yang tadi kita bikin. Lalu kita klik tombol start dan kita tunggu sampai muncul progresnya tulisan done. Kalau sudah, nanti di sini di flag-nya muncul ya. Kalau misalkan ingin jadi trusted, kita tinggal klik option ini menjadi trusted. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor sertifikat tersebut yang nantinya akan kita instalkan di Windows 10 ini ya. Langkahnya yaitu kita tinggal klik kanan di MyCA, klik tombol ekspor. Di sini setelah muncul untuk sertifikat MyCA-nya, kita klik tombol ekspor. Nanti kita bisa cek di menu file. Nah, di sini akan muncul sertifikat ekspor myca.crt. Nah, untuk file ini nanti kita akan instalkan di Windows ya. Jadi ini keluarkan dari simpan di desktop atau dimanapun bisa yang bebas. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu PPPP untuk mengaktifkan SSTP servernya. Di sini di menu PPP ini kita pilih di tab interface, pilih SSTP server. Kita enablekan untuk mengaktifkan SSTP servernya. Dengan sertifikat yang kita gunakan adalah yang server. Klik tombol OK. Selanjutnya kita akan bikin IP pool terlebih dahulu. Masuk ke menu IP pool. Di sini kita lakukan add dengan poolnya pool SSTP. Dengan address yang kita gunakan adalah 192.168.200.2 sampai 192.168.200.250 misalkan seperti itu. Kalau sudah, klik tombol OK. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu PPP ini. Kita pilih profil. Kita akan bikin profil untuk SSTP-nya. Misalkan untuk nama profilnya saya beri nama SS profil SSTP dengan lokal address-nya yaitu 192.168.200.1 dengan remote address-nya adalah full SSTP. Jadi untuk untuk lokal address ini itu harus sesuai dengan IP pool yang kita bikin. Harus satu network dengan IP pool yang kita bikin. Nah, kalau misalkan hanya untuk satu IP address saja, sebetulnya untuk pembuatan IP pool ini tidak diperlukan juga, tidak, masih bisa gitu. Asalkan di sini di remote address-nya kita mengisikan IP address yang akan digunakan oleh si remote address tersebut. Kalau sudah, kita klik tombol OK.
Nah, selanjutnya kita masuk ke menu tab script untuk pembuatan username dan password and SSTP tersebut. Misalkan di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri dengan passwordnya 12345 dengan service. Karena kita bikinnya SSTP, kita pilih service secara spesifiknya SSTP dengan profilnya adalah profil SSTP. Kalau sudah, klik tombol apply. Untuk selanjutnya, kita install sertifikat yang tadi kita ekspor dari router MikroTik-nya. Nah, di sini sudah muncul sertifikat ekspor MyCA yang tadi kita ekspor dari router MikroTik. Langkahnya yaitu tinggal double klik dari sertifikat tersebut, pilih install sertifikat, local machine, kita klik tombol next, yes. Di sini pilih place all certificate in the following store. Kita cari dan simpan di Trusted Root Certification Authorities. Klik tombol OK, next, finish. Nah, sampai muncul sertifikat import wizard, the import was successful. Oke. Nah, hasil instalasi sertifikat tersebut kita bisa cek di Manage User Certificate, pilih Trusted Root, pilih di sertifikat. Nah, di sini sudah muncul sertifikat yang tadi kita install. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin VPN client-nya, yaitu masuk ke menu Setting, pilih Network and Internet, pilih VPN. Di sini kita akan tambahkan Add a VPN Connection. Untuk VPN providernya kita gunakan built-in. Untuk koneksinya bebas ya. Kita bisa gunakan nama VPN strip SSTP. Untuk server name address-nya yaitu IP address yang akan kita remote tadi di awal, yaitu 10.11.12.1. Untuk VPN tipenya Secure Socket Tunneling Protocol, dan tipe sign in infonya yaitu menggunakan username dan password. Untuk username-nya yang tadi kita bikin di router yaitu sidik dengan passwordnya 12345. Klik tombol save dan kita coba konekkan VPN-nya. Nah, dan ini berhasil, sudah terkoneksi ke VPN. Dan kalau kita ingin cek, ada di menu interface di sini dynamic running. Selanjutnya kita akan cek IP address yang didapat oleh si VPN tersebut. IP address-nya 192.168.200.20. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.